Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Ibu Yori Hardayani, SIPMSI sebagai dosen pengantar ilmu politik. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Kola Rahayu sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dan rekan-rekan saya Wahyu Putra, Alnul Ayamar, Azija Fitrilia, Winda Permatasari, dan Olpen Mandala. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan Badan Eksekutif dan Bentuk-bentuk Pemerintah. Baiklah, langsung saja. Apa sih Badan Eksekutif? Badan Eksekutif adalah badan yang melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Legislatif. Kekuasaan eksekutif biasanya juga dipegang oleh Badan Eksekutif. Di negara-negara demokrasi, Badan Eksekutif biasanya terdiri atas presiden, raja, dan juga dibantu oleh sejumlah menterinya. Badan Eksekutif dalam arti yang cukup luas juga mencangkup para pegawai negeri sipil dan para militer. Dalam presentasi kali ini, pada pembahasan kali ini juga kami membagi 6 poin yang akan kami bahas. Pertama, wewenang Badan Eksekutif. Dan kedua, beberapa macam badan eksekutif. Ketiga, pengertian birokrasi. Keempat, tipe-tipe birokrasi. Kelima, fungsi birokrasi. Dan keenam, ciri-ciri pokok masyarakat politik birokrasi. Dan yang akan dijelaskan dan dipresentasikan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya persilakan waktu dan tempatnya. Kenalkan, nama saya Nur Ayamar, NPM D1D022001, fungsi Badan Eksekutif. Di sini saya akan menjelaskan fungsi Badan Eksekutif. Fungsi Badan Eksekutif terdiri dari 5. Yang pertama, melaksanakan penertiban, yaitu untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah berontakan-berontakan dalam masyarakat. Maka, negara harus melaksanakan penertiban. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsinya menyejahterakan rakyat dianggap sangat penting, khususnya bagi negara-negara berkembang. Yang ketiga, pertahanan. Hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Dan dapat kita lihat juga, pertahanan memiliki organisasi, salah satunya NATO. Yang keempat, menegakkan keadilan. Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Selain itu juga dengan cara memberikan gerasi, amnesti, dan abolisi. Gerasi adalah penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden. Sedangkan amnesti adalah penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Dan yang terakhir, aborsi. Aborsi adalah penghapusan proses hukuman seorang yang sedang berjalan. Yang kelima, merencanakan rancangan undang-undang atau RUU dan mengajukan pada badan legislatif hingga menjadi suatu undang-undang atau UU. Yang pertama, sistem presidensial. Sistem presidensial di negara yang menganut sistem presidensial, maka badan eksekutif dipimpin oleh seorang presiden dan dibantu oleh sejumlah menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Dalam sistem ini, kelangsungan badan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif, dan badan eksekutif mempunyai masa jabatan tertentu. Kebebasan badan eksekutif terhadap badan legislatif mengakibatkan kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. Lagi pula, menteri-menteri dalam kabinet presidensial dapat dipilih menurut kebijaksanaan presiden sendiri, tanpa menghiraukan tuntutan-tuntutan partai politik. Dengan demikian, pilihan presiden dapat didasarkan atas keahlian serta faktor-faktor lain yang dianggap penting. Jumlah anggota badan eksekutif lebih sedikit dibanding jumlah badan legislatif, yakni sekitar 2-30 orang. Sedangkan badan legislatif mencapai ratusan anggota. Contoh negara yang menganut sistem presidensial. Yang pertama, Indonesia. Pemimpin badan eksekutif dipegang oleh Presiden Joko Widodo. Yang kedua, Amerika Serikat. Pemimpin badan eksekutif ini dipegang oleh Presiden Joe Biden. Yang ketiga, Filipina. Pemimpin badan eksekutif dipegang oleh Presiden Bongbong Marcos dan lain-lain. Dan yang kedua ini adalah sistem parlementer. Di negara yang menganut sistem parlementer, badan eksekutif dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dibantu oleh sejumlah menteri yang menjalankan tugas sehari-hari. Dalam sistem ini, badan eksekutif dan legislatif bergantung satu sama lain.
Kabinet sebagai bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab diharapkan mencerminkan kekuatan partai politik dalam badan legislatif yang mendukungnya, dan mati hidupnya kabinet bergantung pada dukungan dalam badan legislatif atau asas tanggung jawab menteri. Kabinet semacam ini dinamakan kabinet parlementer. Sifat serta bobot ketergantungan ini berbeda dari satu negara dengan negara lain. Akan tetapi, umumnya dicoba untuk mencapai semacam keseimbangan antara badan eksekutif dan badan legislatif. Contoh negara yang menganut sistem parlementer, yaitu Inggris, yang memiliki bentuk negara kerajaan, maka pemimpin badan eksekutifnya dipegang oleh Perdana Menteri. Birokrasi adalah seluruh aparat pemerintah yang membantu tugas pemerintah dan menerima gaji dari negara karena statusnya itu. Dalam hubungannya dengan lembaga eksekutif, birokrasi merupakan izin pelaksanaan kebijakan yang telah digariskan oleh badan eksekutif. Hubungan antara badan eksekutif dan birokrasi menurut Elman dan Powell. Birokrasi pemerintah adalah sekumpul jabatan dan tugas yang terorganisasi secara formal, yang berkaitan dengan jenjang yang kompleks, yang tunduk pada pembuatan peran yang formal, the formal lawmakers. Definisi birokrasi menurut Max Weber. Birokrasi sebagai organisasi yang luas dan kompleks dengan wilayah kerja yang tetap, memiliki sistem yang hierarki dan otoritas sentralisasi, serta lembaga pejabat atau pegawai dengan kemampuan profesional khusus dan mengikuti aturan dan prosedur yang baku. Baiklah, tipe ideal organisasi birokrasi adalah organisasi yang dimaksud untuk mengarahkan TENA secara teratur dan terus-menerus untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi birokrasi mengasas hierarki pejabat paling bawah, berada dalam pengawasan pejabat yang lebih tinggi. Pekerjaan diatur oleh organisasi, peraturan yang abstrak dan konsisten. Pekerjaan dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari pemecatan. Pejabat-pejabat birokrasi haruslah mengabdi pada jabatannya, tidak berdasarkan pertimbangan pribadi. Dan ada beberapa hal yang ada di organisasi birokrasi. Pertama, rasional, kedua, hierarkis, ketiga, profesional, modern, dan informasional. Fungsi birokrasi, fungsi pelayanan. Birokrasi ditunjukkan sebagai lembaga yang memberi pelayanan langsung pada masyarakat. Contoh, Departemen Pertanian yang berfungsi menyediakan informasi dan pelayanan pada petani dalam hal-hal yang berkaitan dengan pestisida, pupuk, dan sebagainya. Fungsi reguler diarahkan kepada fungsi pengaturan operasionalisasi kegiatan-kegiatan yang ada dalam masyarakat. Birokrasi memiliki dua prinsip dasar. Pertama, di mana birokrasi dihubungkan secara formal dengan yang lainnya atas komando dari atas ke bawah dan garis pertanggungjawaban dari bawah ke atas. Prinsip kedua adalah pemisah staf dan fungsi. Dalam hal ini, struktur birokrasi dibangun berdasarkan staf yang memiliki fungsi masing-masing. Ciri-ciri pokok masyarakat birokrat. Lembaga politik yang dominan adalah aparat birokrasi. Lembaga-lembaga politik lainnya seperti parlementer, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan semuanya lemah dan tidak mampu melakukan kontrol kepada birokrat. Masyarakat luas di birokrat secara politik dan ekonomi pasif. Baiklah teman-teman, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Sedikit kesimpulan yang dapat kami simpulkan, bahwa badan eksekutif adalah badan pelaksanaan undang-undang yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Badan eksekutif ini setiap negara-negara berbeda-beda. Ada yang menganut sistem presidensial dan ada yang menganut sistem parlementer. Sistem presidensial itu badan eksekutifnya dipegang oleh presiden dan dibantu oleh sejumlah menteri-menterinya. Sedangkan sistem parlementer, badan eksekutifnya dipegang oleh Perdana Menteri dan dibantu oleh menteri-menteri yang bersangkutan. Sedangkan birokrasi merupakan lembaga pelaksanaan kebijakan yang sudah digariskan oleh badan eksekutif. Peran birokrasi di setiap politik tergantung dari kondisi sistem politik, kehidupan sosial budaya masyarakat, serta perkembangan ekonomi masyarakatnya sendiri. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, tutur kata, kami mohon maaf.
Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.